Aduh, kalian itu sangat beruntung punya negara secantik Indonesia. Itu negara yang luar biasa. Masya Allah, ini luar biasa. Ini emang gimana ya bahasa Indonesia saya kurang untuk menjelaskan semua yang saya lagi merasa. Inilah ketika para bule ini terdiam, membisu, dan terhipnotis dengan apa yang terlihat di depan. Sebuah pemandang alam yang tidak ada di negaranya. Bahkan sampai membuat air mata keluar sebab saking indahnya melihat matahari terbit dari Gunung Bromo. Desa Lolai di Toraja, Sulawesi Selatan, sering disebut sebagai negeri di atas awan. Di pagi hari, desa ini diselimuti lautan awan yang menakjubkan. Bayangkan, seorang turis Belanda yang negaranya terkenal rapi, damai, dan indah. Tiba-tiba terdiam, begitu kakinya menyentuh tanah Indonesia. Bukan karena kejutan budaya, bukan karena makanan, tapi karena satu hal yang tak pernah mereka duga. Perasaan pulang di tempat yang seharusnya asing. Mereka datang hanya untuk liburan, tapi pulang dengan hati yang penuh tanda tanya besar. Kenapa Indonesia terasa seperti surga tersembunyi yang bahkan tak ada di Eropa? Dan anehnya, semakin mereka berjalan dari kota ke desa, dari gunung ke pantai, dari pasar rakyat sampai ke masjid, penuh senyum jawaban itu makin jelas. Indonesia bukan cuma indah. Indonesia hidup. Ada kehangatan yang tidak dibuat-buat. Ada keramahan yang tidak pura-pura. Ada budaya yang berdiri dengan tegak, tapi tetap merangkul siapa saja. Ada alam yang seperti diukir dengan tangan Tuhan sendiri. Inilah yang membuat turis Belanda terkejut berat. Mereka mengaku, kami pikir Indonesia itu biasa saja. Ternyata jauh lebih memukau dari cerita manapun. Dan disinilah perjalanan kita bermula menyusuri alasan mengapa orang Belanda menyebut Indonesia sebagai surga tersembunyi yang dunia belum sepenuhnya sadari. Aduh, kalian itu sangat beruntung punya negara secantik Indonesia. Itu negara yang luar biasa. Masya Allah, ini luar biasa. Ini emang gimana ya bahasa Indonesia saya kurang untuk menjelaskan semua yang saya lagi merasa. Kayak kayak miracle gitu. Nggak bisa percaya mata saya sendiri kalau saya berada di sini. Ini lebih cantik daripada foto yang apapun ada di internet. Itu nggak bisa. Harus di sini, ya, oke? Yang nonton di sini, pelan-pelan, istirahat, bawa minum, tapi sampai naik ya. Kalau ke Semeru itu malah lebih keren lagi. Ya, insya Allah kapan. Inilah ketika para bule ini terdiam, membisu, How was the view? Amazing. Amazing? Yeah, it's very beautiful. Reaksi Mbak Bule melihat keindahan alam Indonesia. Terlihat Mbak Bule histeris, seakan tak percaya melihat keindahan alam di depan matanya. But the most beautiful things in life are not just things. They're people and places, memories and pictures. Wah, beruntung sekali ya Mbak Bule ini bisa menyaksikan keindahan alam Indonesia. Mimin yang asli Indonesia aja belum pernah melihat tempat itu. Yang pengen pergi ke sana, jangan lupa subscribe ya. Surga yang tersembunyi di Indonesia. Yang pertama, ada Danau Kakaban di Kalimantan Timur. Danau ini dihuni oleh spesies ubur-ubur yang tidak menyengat. Selanjutnya, ada Pantai Pink di Nusa Tenggara Timur. Pasir ini berasal dari butir-butir warna pasir putih yang bercampur dengan serpihan karang berwarna merah muda. Kemudian, ada Danau Gunung Tujuh di Jambi. Danau ini dikelilingi oleh 7 puncak gunung yang berada di sekitarnya. Nomor 4, ada pemandian air soda di Sumatera Utara. Air yang ada di kolam ini berbusa seperti minuman bersoda dan memiliki rasa asam jika diminum. Selanjutnya ada Pantai Giliang di Jawa Timur. Pantai ini diklaim memiliki kualitas oksigen terbaik di dunia. Kemudian ada air terjun Sipiso-Piso di Sumatera Utara. Air terjun yang sangat indah ini memiliki ketinggian mencapai 120 meter. Dan di nomor 7 ada Danau Labuan Cermin di Kalimantan Timur. Danau ini mempunyai keunikan karena terdiri dari 2 lapisan air tawar di permukaan dan air asin di bawahnya. Desa Lolai di Toraja, Sulawesi Selatan, sering disebut sebagai negeri di atas awan. Di pagi hari, desa ini diselimuti lautan awan yang menakjubkan, seolah-olah kita berada di atas langit.
Pemandangan matahari terbit dari balik pegunungan yang menjulang tinggi, semakin memperindah suasana sekitar. Rumah adat Tongkonan yang ikonik menghiasi perbukitan, menambah pesona budaya Toraja yang khas. Desa Lolai menjadi destinasi favorit para wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam yang memukau, sekaligus merasakan ketenangan jauh dari hiruk-pikuk kota. Everyone dreams about Bali, but no one talks about the islands right next to it. 5 times cheaper, quieter, and even more beautiful. Just a 2-hour boat ride from Bali, you'll find the Gili Islands. A tropical paradise with no cars, white beaches, and water so clear you can see turtles swimming right from the shore. A beachfront bungalow? Only $25 a night. Dinner with fresh seafood and ocean views? Around $7. You can rent a bike, circle the entire island in under an hour, and watch one of the best sunsets in Southeast Asia. For free. Here you'll find swings in the sea, coral reefs perfect for snorkeling, and cozy beach cafes where time feels frozen. Most travelers rush to Bali, but those who make it here say it's what Bali used to be 20 years ago. Would you choose Gili over Bali? Comment Gili if this just went on your travel list, and save this video for later. Baru tahu ternyata ada surga secantik ini di Sulawesi Tengah. Yap, ini dia, Luwuk dan Banggai Kepulauan. Wah, ini sih udah kayak di negeri. Di tengah hutan tropis Banggai, Sulawesi Tengah, ada sebuah danau yang warnanya seperti permata biru, Danau Paisupok. Airnya begitu jernih, sampai dasar danau terlihat jelas, seolah kaca raksasa membentang di alam liar. Udara di sekitarnya segar, pepohonan memayungi, dan suara alam menjadi musik alami. Di sini, kamu bisa berenang, snorkeling, atau berperahu sambil merasakan ketenangan yang sulit ditemukan di tempat lain. Setiap sudutnya, seperti lukisan hidup yang diciptakan alam. Kalau kamu pecinta keindahan, dan ingin melihat surga yang masih tersembunyi di Indonesia, Danau Paisupok adalah jawabannya. Follow terus untuk menemukan destinasi menakjubkan lainnya di tanah air. Asal dari mana? Belanda. Oh, Belanda. Ya. Pandai bahasa Indonesia juga ya? Bisa. Oh, bisa. Udah lama pandainya? Udah 3 tahun di sini. 3 tahun dah di sini. Tinggalnya di Kalimantan atau di mana? Di Bali. Oh, di Bali. Liburan di sini. Oh, liburan di sini. Pas kebetulan ada acara Gawe Daya ini ya? Enggak kebetulan sih, karena Memang saya datang ke sini karena saya tahu ada acara ini. jadwalnya memang udah diketahui begitu. Ya. Jauh-jauh hari memang ada rencana mau datang ke sini begitu. Benar. Ya. Oh, Ya. Sendiri atau rame orang? Sendiri, tapi ada teman di sini. Ada teman di sini. Kenalan. Studi apa kerja atau hanya sekedar melancong begitu? Kerja. Oh, kerja di sini. Saya guru bahasa. Di? Semacam kayak digital nomad kan. Saya kerja online. Oh, begitu. Ya, jadi perusahaannya ada di Belanda. Oh, perusahaannya ada di Belanda. Ya. Jadi guru bahasa maksudnya yang diajarkan bahasa Indonesia begitulah ya? Belanda aja. Oh, Belanda. Bahasa Ya. Belanda yang diajarkan. Ya, Oh, diajar di Indonesia. Oh, belajar diajarkan di Indonesia begitu. Oh ya, kalau bahasa Indonesia belum pantas ngajar ya. Karena saya masih mau belajar bahasa Indo. Ya. Udah berapa kali kita ketemu dengan event budaya Dayak ini? Udah sering nggak datangi? Oh, sebenarnya ini baru pertama kali di Pompei. Oh, Ya. begitu. Baru kemarin saya sampai di sini. Baru kemarin. Iya. Tanggal 20 itu karnavalnya ya? Jadi karnavalnya tanggal 20 nanti bakalan lebih ramai. Tanggal 20 sudah ada kegiatan. Iya. Ya. Saya dengar puncaknya hari 24, 25. Iya, puncaknya. Enak. Di Kalimantan gimana udaranya? Panas enggak? lumayan. Lebih panas lagi.
Oh, gitu ya. Nah, di Indonesia di mana-mana panas sih. Iya, udaranya lebih panas mana antara Bali dan mirip. Ya, di sini ada kita di Katulistiwa. Iya, di Katulistiwa. Oke, siapa tanya? Oke, makasih ya. Iya, makasih. Yeah, you can. Ya, parang ya. Yes, together. Turis Belanda mulai menjelajah lebih dalam. Mereka sadar satu perkara. Keindahan Indonesia tidak hanya ada di pemandangannya, tapi ada pada jiwanya. Mereka terpesona dengan pantai tropis yang airnya seperti kaca, gunung menjulang yang seakan menyentuh langit, dan kota modern yang berdiri sejajar dengan dunia luar. Tetapi yang paling membuat mereka tak sangka adalah cara Indonesia menyatukan semua itu dalam satu harmoni. Mereka terkagum bagaimana Indonesia bisa begitu besar, namun tetap hangat. Begitu beragam, namun tetap bersatu. Bagaimana penduduknya bisa tersenyum meski hidup sederhana. Bagaimana budaya dan agama hidup berdampingan tanpa saling menjatuhkan. Bagi mereka, inilah definisi surga. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan keindahan manusia. Dan semakin lama mereka tinggal, semakin dalam mereka jatuh cinta. Ada yang berkata, di Belanda, semuanya teratur. Tapi di Indonesia, semuanya terasa hidup. Ada yang mengaku setiap sudut di Indonesia punya cerita, dan setiap cerita membuat kami ingin kembali. Pada akhirnya, mereka pulang dengan satu kesimpulan yang tak terbantahkan. Indonesia bukan sekadar destinasi. Indonesia adalah pengalaman. Indonesia adalah emosi. Indonesia adalah surga yang selama ini tersembunyi di depan mata dunia. Dan kini melalui suara Fact Story kita mengajak seluruh dunia melihat sendiri apa yang membuat hati orang Belanda bergetar ketika menyebut nama Indonesia. Lagi bersorak, bumi bergetar. Suara ini menembus awan. Jejak langkah takkan pudar. Gema kita selamanya bertahan.